Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu barang apapun. Dan semoga keluarga di rumah juga sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan membahas chapter baru, chapter 2, tentang Computing Tools on Business Information. Jadi kita akan membahas tentang alat komputasi dalam bisnis informasi. Oke, seperti halnya sebelumnya, saya akan memberikan sebuah referensi terlebih dahulu. Referensi yang digunakan adalah seperti ini, dan apa yang dituliskan dalam slide ini pada prinsipnya semua sudah tertuang dalam referensi. Jadi pada prinsipnya kita ngambil dari referensi ini sebagai sebuah acuan kita untuk pengembangan sistem informasi teknologi. Baik, yang pertama, dalam bab ini kita akan membahas tentang what's new in TIS. Jadi kita akan membahas apa sajakah yang terbaru dari sebuah sistem informasi teknologi. Apa sajakah yang baru? Gitu. Jadi ada beberapa hal di sini. Kita akan diskusi tentang new technology, ada berbicara tentang people and behavior change. Pastinya pada saat teknologi berkembang itu pastinya orang dan perilakunya pun akan berubah. Dan juga pastinya akan berdampak daripada sebuah bisnis, organisasi maupun dunia pendidikan pastinya. Kalau yang kita rasakan seperti ini, kuliah daring ini kan bagian dari suatu hal yang baru pastinya. Walaupun beberapa perguruan tinggi sudah menerapkan, pastinya ini suatu hal yang baru. Oke. Selain itu juga kita juga akan membahas tentang globalization challenge, opportunity. Jadi kira-kira dengan adanya alat komputasi yang berkembang dengan berbagai teknologi ini, itu tantangan apa dan kesempatan seperti apakah yang didapatkan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang business drive of information system. Jadi bagaimana sistem informasi itu mampu mengendalikan sebuah bisnis. Nah, pastinya ini sangat menarik sekali kalau kita bahas secara detail gitu kan. Apalagi tentang operational excellence. Nah, ini kan termasuk istilahnya kegiatan operasional yang nantinya untuk berorientasi kepada kepuasan kepada konsumen dan sebagainya. Jadi ini kita akan membahas dalam alat komputasi. Dan kemudian kita akan membahas tentang beberapa hal terkait masalah business drive of information system. Kemudian kita akan membahas secara lebih dalam lagi terkait what is an information system. Kalau kemarin di bab 1 kita membahas tentang apa itu sistem informasi teknologi. Nah, kalau di sini kita bahas apa itu information system. Karena pastinya nanti ada perbedaan antara informasi teknologi atau teknologi informasi dan juga sistem informasi. Itu ada perbedaan pastinya nanti. Kita akan bahas secara detail dan bagaimana aktivitasnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang function of an information system. Jadi fungsi-fungsinya apa sajakah terkait masalah sistem informasi, karena di dalam alat komputasi itu pastinya akan banyak hal, kita menemukan hal baru, ide-ide baru, khususnya bagaimana kita mencerna sebuah sistem informasi. Kemudian ada namanya the role of people and organization. Jadi bagaimana cara mereka menggunakan baik itu manusianya, humannya, dan juga organisasinya terhadap sebuah sistem informasi. Kemudian di sini juga ditambahkan tentang information system are more than computers. Pada prinsipnya sistem informasi itu lebih dari sebuah komputer. Kalau komputer kan literally memang dia hanya perangkat keras, tapi pada prinsipnya komputer itu bisa canggih ya karena ada software, perangkat lunak yang pastinya untuk mensupport sebuah komputer. Dan muncullah sebuah sistem informasi yang kita perlukan. Kemudian selanjutnya kita juga membahas the dimension of information system. Jadi dimensi atau mungkin kelompok apa yang kira-kira dalam sebuah sistem informasi. Di sini kita membahas tentang masalah organization itu sendiri, perusahaan, bisnis maupun profit maupun non-profit. Kemudian kita membahas tentang people, kemudian kita membahas tentang teknologi. Terus kemudian sebenarnya kita di sini juga membahas tentang the problem solving approach. Pastinya dengan banyak alat komputasi yang berkembang di era saat ini, pastinya juga ada namanya problem solving approach. Nah,
Makanya nanti kita akan membahas masalah efektivitas dan juga efisiensi terhadap sebuah sistem informasi. Kemudian kita juga mau mendiskusikan tentang a model of the problem solving process, bagaimana cara untuk mengatasi sebuah permasalahan. Terus kemudian critical thinking of problem solving, kemudian the rule of critical thinking, dan yang terakhir ada the rule of critical thinking in problem solving. Nah, kita akan membahas itu lebih detail lagi. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang how the information system will affect business career. Ini yang paling penting ya. Jadi kira-kira ke depan dengan sistem, dengan basic kemampuan sistem informasi yang telah kita dapatkan dalam perkuliahan, dan kemudian nantinya pasti teknologi itu semakin maju, kira-kira mempengaruhi nggak dengan karir kita ke depan? Kita mau jadi apa nih gitu kan? As you know, mungkin kita menjadi seorang accounting, atau menjadi seorang financing, atau marketing, atau mungkin kita jadi seorang kayak manager dan sebagainya. Jadi banyak hal gitu. Jadi bagaimana sikap kita dan bagaimana istilahnya skill apa yang kita perlukan ke depannya untuk meraih kesuksesan. Ini salah satu gambaran umum aja. Oke, terus kemudian ada common requirement dan beberapa hal. Baik, itu saja diskusinya terkait secara umum. Jadi sekali lagi nantinya diskusi untuk lebih detail lagi nanti akan dibahas oleh dosen di kelas masing-masing secara online atau melalui via Microsoft Teams dan sebagainya. Baik teman-teman, itu saja dari kami untuk teaser daripada chapter 2 terkait computing tools on business information. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di next discussion regarding Internet of Things. Okay, see you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.